Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang memakan waktu hingga lebih dari 20 tahun akibat diwarnai oleh konflik penolakan warga. Namun perjuangan dan penantian panjang jemaat GBI terbayar sudah dengan selesainya pembangunan dan kini sudah digunakan oleh para jemaatnya. Tuhan sudah menyertai memberkati perjalanan bangsa. Sebelum kami tinggalkan tempat itu, kita keluarlah izin tahun 98. Nah, ketika kita mulai 1 bulan kemudian kita dibangun. Nah, reaksinya itu ketika bangun itu baru beberapa hari ada demo itu. Yang sebenarnya demo itu saya kurang tahu apakah itu murni atau tidak. Itu demo pertama kali. Di situ dari coret-coret ada tulisan nepotisme, KKN gitu ya. Karena apa? Mengacunya kepada legalitasnya untuk IMB itu, mereka berpikir bahwa itu ada rekayasa begitu. Itu kan berawal tanda tangan warga. Jadi tanda tangan warga itu ada sekitar 12 orang itu. Yang banyak sih versinya, mengatakan kertas kosong suruh tanda tangani, ada yang mungkin nggak tahu dipikir itu tanda tangan untuk keperluan yang lain. Pemerintah waktu itu ya berharap bahwa akan carikan solusi gitu ya. Namun dalam perjalanan sampai tahun 2019 itu ya nggak ada solusi juga gitu ya. Akhirnya kami mulai lagi. Kita tetap melanjutkan pembangunan. Pihak-pihak yang tidak setuju silahkan mengajukan ke pengadilan. Akhirnya Pak Wali memakai Komnas HAM ya untuk memfasilitasi persoalannya gereja di Tlogosari ini. Tanggal 17 September ya tahun 2019 itu akhirnya telah disepakati. Pihak gereja suruh mencari tanda tangan 60-90 dan itu sudah ada di Kemenak dan FKUB. Akhirnya setelah selesai kesepakatan itu kita tanda tangan ada MOU bahwa pihak gereja bisa berjalan selama FKUB dan Kemenak memberi tanda tangan izin prinsip. Karena setelah melalui beberapa proses mediasi oleh wali kota, deadlock, jadi tidak ada titik temu antara kedua belah pihak dan akhirnya dimediasi oleh Komnas HAM sebagai representasi dari negara. Proses yang terberat menurut saya adalah ketika masyarakat tidak tahu tapi ikut-ikutan, itu kan terberat ya. Saya berharap bahwa dengan kejadian ini akan menimbulkan semangat baru untuk jemaat dan masyarakat sekitar ini. Kami akan mengadakan sosialisasi untuk hidup bertoleransi dengan baik ya, dengan yang bisa kami buat, yang bisa kami lakukan sebagaimana perintah Tuhan ya. Kita akan harus saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya yakin suatu saat nanti kami akan bersinergi buat mereka ya, dan saya yakin juga mereka pasti bisa menerima kami karena kita sebagai umat ciptaan Tuhan kan sama pada akhirnya, dan terus harus hidup bertoleransi, apalagi negara kita negara Pancasila ya, untuk terus kita tumbuhkan, untuk bisa kita kembangkan supaya toleransi ini ada baik di dalam diri kami maupun masyarakat. Ada satu hal yang mungkin cukup menarik, yang ini menjadi bagi saya menjadi kenangan tak terlupakan. Ketika pembangunan dilaksanakan, ketika ada beberapa yang masih belum setuju ini, ada satu hal yang menarik bahwa justru yang pasang badan menjaga kami itu teman-teman dari Gus Durian, dari IAIN, dan bukan cowok tetapi malah cewek. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Setelah 22 tahun menunggu kami, dengan adanya satu proses yang panjang ini, kami menunjukkan bahwa pembangunan gereja ini betul-betul menjunjung tinggi toleransi. Dalam proses itu kami ada beberapa kali berdoa bersama, dan yang mendoakan bukan hanya kami dari umat Kristiani, tetapi dari semua lintas agama. Ada Hindu, ada Buddha, ada penghayat, kemudian ada Muslim, ada kalau semua hadir di sini, kami bareng-bareng. Inti dari moderasi itu kan seperti itu, jadi kita tidak memaksakan
apa yang kita yakini kepada orang lain, begitu pula sebaliknya. Dan kalau itu memang dijaga dan kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain, nah sebenarnya kita bisa hidup damai, hidup rukun.